Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Dewi dari kelas 1E dengan NIM 12150202212. Akan memenuhi tugas UTS Bahasa Inggris dengan membahas ulang materi yang saya dapatkan dari Miss Khomisah. Untuk materi pertama ada introduction. Introduction artinya perkenalan atau ungkapan memperkenalkan diri, memperkenalkan orang lain bisa jadi kepada orang yang kita ajak bicara, yang berguna untuk membangun komunikasi pada saat kita berhadapan dengan situasi baru dan orang baru. Di dalam introduction atau perkenalan, kita bisa mendapat informasi pribadi mengenai nama, hobinya, pendidikannya, pekerjaannya, kegiatan sehari-harinya, dan info pribadi lainnya. Nah, dalam materi ini kita berkaitan dengan kata sapaan atau greeting, memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, penggunaan kata ganti atau pronoun, kata kerja to be, serta penggunaan kata tanya dengan simple present tense. Nah, dalam sapaan atau greeting kita ada dua jenis, yaitu formal greeting dan informal greeting. Nah, formal greeting digunakan untuk situasi formal dan informal greeting digunakan dalam situasi santai. Contoh untuk formal greeting yaitu seperti kalimat good morning, afternoon, evening, how do you do, how are you doing, bisa. Dan informal greeting contoh kalimatnya yaitu hi, hey, how it's going, how you doing, alright, apa lagi ya, you alright maksudnya. Dan bisa dengan kalimat long time no see. Nah, untuk contoh ungkapan introducing atau memperkenalkan diri, introducing yourself, bisa dengan kalimat hello, my name is Tasya, atau I am Tasya, nice to meet you, atau bisa jadi I don't think we've met, I'm Tasya, atau juga bisa dengan let me introduce myself, my name is Tasya, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk materi kedua yaitu tentang question yes or no atau yes or no question. Sesuai dengan namanya, yes or no question merupakan salah satu jenis pertanyaan yang hanya membutuhkan dua jawaban pasti, yaitu iya dan tidak, dibandingkan dengan jenis pertanyaan lainnya. Nah, untuk rumus yes or no question dapat dibuat dengan mengubah declarative sentence atau statement. Kita harus mengetahui terlebih dahulu yang mana subject, main verb, dan auxiliary verb. Dengan auxiliary verb, salah satu format yes or no question menggunakan auxiliary verb-nya yaitu be atau do atau have plus subject plus main verb. Yang kedua, modal verb plus subject plus main verb. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Yaitu is she working very hard? Yang artinya apakah dia bekerja terlalu keras? Dan should I open the door? Apakah sebaiknya saya membuka pintu? Nah, itu kalimatnya, contohnya. Dan untuk ketika tidak ada auxiliary verb dalam bentuk be, have, atau modal verb dalam kalimat tersebut, nah bisa juga digunakan do atau does, atau juga did. Contohnya adalah do you usually go to work? Apakah kamu selalu berjalan ke kantor? Atau did you like rock music? Apakah kamu suka musik? Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang materi ketiga ada question word. Apa sih itu question word? Question word adalah kata yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, benda, alasan, cara, dan lain-lain. Nah, English question word berupa berbagai
WH word, yaitu kata yang diawali oleh WH, yaitu what, where, when, why, which, who, atau kata yang mengandung huruf W dan H, yaitu how. Fungsi dan contoh kalimat question word-nya ada kata what yang artinya apa tadi, digunakan untuk menanyakan benda atau hal. Contoh kalimatnya, what do you want from me? Apa yang kamu inginkan dari saya? Yang kedua ada where, artinya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat atau place. Contoh kalimatnya, where does he live? Di mana dia tinggal? Kemudian ada kata when, artinya kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, when does the train from Yogyakarta arrive? Kapan kereta dari Yogyakarta tiba? Nah, kemudian ada why, artinya mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan atau reason. Contoh kalimatnya, why do you hate cats? Mengapa kamu benci kucing? Gitu ya. Satu lagi ada apa? How. Kata how artinya bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau manner. Question word ini juga dapat dikombinasikan dengan berbagai huruf menjadi how often, seberapa sering, how far, berapa jauh, how much, berapa banyak, how long, berapa lama. Contoh kalimatnya yaitu how did you meet your soulmate? Bagaimana kamu bertemu belahan jiwamu? Dan how far is moon from earth? Berapa jauh bulan dari bumi? Atau how much do we need? Berapa banyak yang kita butuhkan? Nah, seperti itu untuk question word. Lalu untuk materi keempat tentang preposition of place, yaitu kata depan bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan posisi objek of preposition terhadap subjek atau objek kalimat. Adapun objek of preposition dapat berupa noun, kata benda, noun phrase, prasakata benda, atau pronoun, kata ganti. Rumusnya adalah prepositional phrase sama dengan preposition plus object of preposition. Contohnya, there is a glass of milk on the table. Nah, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa adanya prepositional phrase, yaitu on the table. On itu termasuk ke dalam kalimat atau kata preposition of place. Nah, contoh preposition of place lainnya ada banyak, yaitu ada kata aboard, above, against, along, alongside, among, around, at, away from, behind, beside, below, between, by, in, inside, in front of, in the middle of, near, next to, on, outside, over, round, under, dan underneath, dan masih banyak lainnya. Nah, sekian dari saya untuk pembahasan keempat materi yang saya dapatkan dari Bu Haumisah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.